Pertama, kita buat isiannya, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bawang putih 6 siung yang sudah dicincang halus, bawang bombay 2 buah yang sudah kita cincang halus juga. Ini kita tumis sampai harum dan layu. Setelah harum, masukkan daging ayam filet 750 gram yang sudah dipotong dadu. Ini kita tumis sampai ayamnya berubah warna ya. Setelah ayam berubah warna, masukkan jagung pipil 3 buah, wortel 400 gram yang sudah dipotong dadu, kentang 400 gram sudah kita potong dadu. Ini diaduk, kita masak sampai sayurannya matang ya. Supaya cepat, ini aku tutup dulu. Ini sayurannya sudah hampir matang. Sekarang aku akan tambahkan perasannya dulu. Nah, ini aku tambahkan kaldu bubuk 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, lada bubuk 2 sendok teh, gula pasir 4 sendok makan. Kalau sudah, ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Lanjut, aku tambahkan susu cair sebanyak 850 ml. Nah, ini kita masak lagi sampai mendidih dan sayurannya benar-benar matang ya. Lanjut, aku tambahkan tepung terigu 7 sendok makan, larutkan dengan sedikit air sampai mengental. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, langsung aja aku masukkan. Dan ini kita aduk cepat ya, supaya tepungnya nggak menggumpal. Kita masak sampai mengental. Terakhir, masukkan daun bawang 6 batang, daun seledri 3 batang yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini nggak perlu lama-lama lagi. Dan di sini teman-teman bisa koreksi rasa ya. Kalau kurang gurih boleh ditambah kaldu bubuk atau ditambah garam. Disesuaikan dengan selera aja. Kalau sudah, angkat dan sisihkan dulu. Sekarang kita buat kulitnya. Ini tepung terigu 750 gram. Tambahkan tepung tapioka 6 sendok makan. Garam 2 sendok teh. Telur, ini aku pakai 4 butir. Aku kocok dulu seperti ini. Selanjutnya, tambahkan air 1950 ml. Dimasukkan bertahap ya. Supaya lebih halus, ini aku saring. Terakhir, tambahkan minyak goreng 6 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Sekarang siapkan teflon, ini kita olesi minyak tipis-tipis aja pakai tisu seperti ini. Lalu ambil adonan, jangan lupa diaduk ya, setiap kali akan mencetak. Nah, ini kita ratakan seperti ini, lalu kita masak sampai pinggirnya mengering seperti ini, dia ngelupas sendiri dan digoyangkan mudah. Langsung aja aku taruh di atas piring. Lakukan lagi seperti tadi ya sampai adonannya habis. Untuk ukuran teflonnya ini aku pakai teflon diameter 20 cm. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan teflon di rumah ya. Nah, seperti ini hasilnya mudah banget buatnya, nggak lengket sama sekali. Sekarang aku akan mulai membungkus, ambil satu adonan, lalu beri isian. Ini kira-kira 1 sendok makan. Selanjutnya kita lipat. Nah, ini hasilnya cantik banget. Lakukan ya sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku lipat. Sekarang kita buat balurannya. Ini tepung terigu 300 gram, tambahkan garam setengah sendok teh, larutkan dengan air 750 ml. Nah, supaya cepat ini kita saring. Selanjutnya aku siapkan juga tepung panir. Caranya seperti ini, tinggal kita cemplungkan aja kuenya ke dalam tepung terigunya. Kemudian kita taruh di atas tepung panir. Nah, ini kita baluri seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita taruh di wadah yang ada tutupnya supaya nanti mudah ya, bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer. Ini aku pakai tin wall ukuran 2000 ml. Nah, lakukan ya seperti ini sampai semua kuenya habis.
Ini sudah selesai semua, aku baluri tepung roti dan sudah aku simpan di tin wall juga seperti ini. Selanjutnya aku akan goreng. Gorengnya sedikit aja sesuai dengan keinginan kita aja ya. Selanjutnya masukkan ke dalam freezer dan ini bisa awet sampai sebulan asalkan beku sempurna ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, langsung aja ini kita masukkan. Tipsnya supaya kuenya nggak mudah pecah, jadi kita menggoreng pakai api yang sedang cenderung besar dan pastikan minyaknya sudah panas saat kita memasukkan kuenya ya. Ini sesekali kita balik, jangan dimasak sampai terlalu kuning ya, karena nanti di dalamnya itu akan meletus keluar. Jadi asalkan luarnya sudah kuning kecoklatan, langsung aja bisa diangkat. Nah, seperti ini ya, sudah kuning kecoklatan, aku angkat aja. Jadi jangan terlalu lama menggorengnya ya, nanti isiannya keluar. Nah ini dia, kuenya sudah jadi, langsung aja kita taruh di atas tisu supaya nggak terlalu banyak minyaknya ya. Ini enak banget, isiannya premium, luarnya crispy. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Gimana, bisa kan? Pertama, kita siapkan bumbu halusnya ya. Ini cabai merah 25 buah, cabai rawit merah ini 15 buah, bawang merah 15 siung, bawang putih 8 siung. Selanjutnya ini kita haluskan dengan air secukupnya hingga halus seperti ini. Kalau sudah, sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan daging ayam sebanyak 1 kg, lalu direbus. Selanjutnya kita suwir-suwir seperti ini. Kita juga butuh wortel 250 gram, kupas lalu diparut. Kalau sudah, siapkan minyak secukupnya, kira-kira seperti ini. Ini dipanaskan, kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, tumis sampai harum dan bumbunya matang ya. Ini bumbunya sudah matang dan airnya juga sudah menyusut ya. Tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan, gula 1 sendok makan, garam setengah sendok makan. Untuk garamnya kita cicip nanti ya, jadi aku coba dulu setengah sendok makan. Selanjutnya tambahkan air 500 ml. Aduk-aduk, biarkan dulu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan daging ayam filet yang sudah disuir tadi. Wortelnya juga masukkan. Aduk-aduk, ini kita masak sampai wortelnya matang dan airnya menyusut. Setelah matang dan airnya menyusut, teman-teman di rumah boleh dikoreksi rasa, kalau kurang bisa ditambah. Ini aku tambahkan garam sekitar setengah sendok teh aja, atau disesuaikan dengan selera. Aduk-aduk lagi, kalau sudah tercampur rata, matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat kulitnya, siapkan tepung terigu 500 gram, tambahkan tepung tapioka 4 sendok makan, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, minyak goreng 4 sendok makan, telur 2 butir, air 1300 ml ini dimasukkan bertahap, diaduk sampai tercampur rata.
Supaya adonannya nggak ada yang bergerindil, ini kita saring. Nah, ini siap untuk kita masak. Selanjutnya, siapkan teflon diameter 20 cm olesi pakai minyak tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian kita ambil adonan 1 centong sayur aja. Kita masak sampai bagian pinggirnya mengering. Kalau sudah, langsung aja taruh di atas piring seperti ini. Lakukan seperti tadi sampai semua adonannya habis ya. Sekarang kita akan mulai menggulung, ambil 1 lembar kulit. Kemudian beri isian kira-kira 1 sendok makan. Lalu ini digulung. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan lagi ya sampai semua adonannya habis. Sekarang kita buat pencelupnya. Ini 200 gram tepung terigu, tambahkan sedikit garam, air 500 ml, masukkan bertahap, aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya halus, ini aku saring. Nah, ini siap untuk kita gunakan. Kita juga pakai tepung roti. Ini tadi aku blender sebentar aja supaya lebih halus, tapi opsional kalau teman-teman nggak mau di blender juga nggak apa-apa. Langsung aja ya, kita masukkan risolnya ke dalam bahan pencelup, lalu kita taruh di atas tepung roti. Kemudian kita baluri seperti ini. Lakukan sampai semua kuenya habis ya. Kalau mau disimpan di freezer, ini kita bisa masukkan ke dalam tin wall atau wadah tertutup. Lalu setiap kuenya kita lapisi pakai plastik supaya nggak saling menempel. Seperti ini kita lapisi lagi pakai plastik. Kalau sudah, ini kita tutup. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua adonannya habis ya. Ini sudah semua aku wadahin, satu resep menghasilkan 67 buah. Sekarang aku akan goreng, minyaknya sudah panas, lalu masukkan kuenya.
Supaya matangnya merata, ini kita bolak-balik. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini, bisa langsung diangkat ya. Nah, ini dia risol isi ayam pedasnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget. Crispy di luar, gurih dan pedas di dalamnya. Ini enak, teman-teman wajib cobain ya. Gimana, bisa kan? Pertama, rebus air secukupnya, kemudian masukkan makaroni sebanyak 300 gram. Ini kita rebus hingga empuk. Setelah sekitar 8 menit, makaroninya sudah empuk, angkat dan tiriskan. Lanjut, siapkan teflon, masukkan margarin sebanyak 100 gram. Ini kita biarkan dulu hingga sedikit lumer seperti ini. Kalau sudah, masukkan bawang bombay 2 buah yang sudah kita potong dadu seperti ini. Ini bawangnya berukuran besar, kalau ukurannya kecil bisa pakai 3 ya. Kita tumis hingga bawangnya layu. Selanjutnya, masukkan sosis 10 buah, ini yang ukurannya sedang, kita potong dadu, tumis sampai sosisnya matang ya. Setelah sosisnya matang, baru kita masukkan makaroni yang sudah kita rebus dan ditiriskan tadi. Tambahkan juga saus sambal 300 gram, saus tomat 150 gram, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Ini garam aku belum tambah ya, jadi nanti kita cicip. Kalau dirasa sudah cukup, nggak perlu ditambah garam. Nanti kita cicip dulu ya. Nah, saus tomat dan saus sambalnya juga ini boleh disesuaikan dengan selera. Kalau kurang medok, dirasa pengen ditambah boleh. Disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, ini aku cicip dulu. Aku tambahkan sedikit garam ya, kira-kira setengah sendok teh. Nah, ini disesuaikan selera ya teman-teman ya. Boleh ditambah, boleh enggak juga. Enggak apa-apa. Pokoknya sesuaikan dengan selera aja. Karena dari margarin dan saus tadi sudah ada rasanya ya. Terakhir tambahkan daun bawang, ini 6 batang yang kita potong. Aduk sebentar aja. Yang penting tercampur rata. Kalau sudah, matikan kompornya ya. Sekarang kita buat kulitnya, ini tepung terigu 600 gram, tambahkan tepung tapioka 5 sendok makan. Kaldu bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Air ini 1500 ml aku siapkan. Telur 3 butir aku masukkan di sini. Selanjutnya ini aku masukkan airnya secara bertahap, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya ini halus, kita saring ya.
Terakhir, tambahkan minyak goreng 5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Siapkan teflon, diameternya 20 cm ya, kita olesi minyak tipis-tipis pakai tisu aja seperti ini. Kemudian ambil adonan 1 centong sayur aja. Selanjutnya kita ratakan dan ini dimasak sampai bagian pinggirnya mengelupas. Kalau sudah, langsung aja kita taruh di atas piring seperti ini, mudah banget. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua adonannya habis. Sekarang kita akan mulai menggulung, ambil 1 lembar kulit, beri isian, ini kira-kira 1 sendok makan atau boleh juga disesuaikan dengan selera aja. Kita tambahkan mayones, ini aku pakai yang original, boleh pakai yang rasa lain nggak apa-apa. Selanjutnya digulung seperti ini. Nah, ini hasilnya, lakukan ya sampai semua selesai. Untuk bahan pencelupnya, ini tepung terigu 200 gram, tambahkan sedikit garam, lalu kita larutkan dengan air sebanyak 500 ml. Ini kita aduk secara bertahap sampai tercampur rata ya. Supaya adonannya halus, ini kita saring. Sekarang kita akan memulai membalurkan tepung panirnya, ambil adonannya, celupkan di dalam bahan pencelup. Tinggal kita cemplungkan aja seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam tepung roti. Ini kita taburkan seperti ini. Langsung aja masukkan ke dalam wadah tertutup. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam freezer ya. Supaya nggak saling menempel, dialasi pakai plastik. Kemudian kita taruh lagi di atasnya seperti ini. Lakukan sampai semua habis ya. Nah, ini sudah selesai semua. Aku baluri, hasilnya 76 buah dan langsung aja aku akan goreng. Sebelumnya sudah kita panaskan minyak. Lalu ini kita goreng di minyak yang panas menggunakan api sedang aja sampai matang ya. Ini aku balik-balik. Kalau sudah kuning kemasan seperti ini, langsung aja ya diangkat. Nah, ini dia risol isi makaroni mayonya sudah jadi. Ini rasanya enak banget teman-teman. Walaupun bahannya sangat ekonomis, hasilnya juga banyak, rasanya dijamin enak. Jadi cocok banget untuk ide jualan ataupun stok frozen food di rumah ya. Jadi kalau pengen tinggal goreng. Gimana bisa ya?
Pertama, ini aku akan rebus dulu bihun jagung sebanyak 6 keping atau setara 450 gram. Ini aku potong-potong supaya nanti enggak terlalu panjang ya mie-nya. Selanjutnya ini dimasak hingga bihunnya mengembang dan lembut ya. Nah, kalau bihunnya sudah mengembang dan lembut, angkat dan tiriskan. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat kulitnya ya. Siapkan tepung terigu 750 gram, tepung tapioka 6 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 2 sendok teh, telur 3 butir, air 1950 ml. Ini kita masukkan bertahap ya. Untuk memastikan adonannya tercampur rata, ini kita saring. Terakhir, tambahkan minyak goreng 6 sendok makan. Aduk-aduk, kalau sudah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat bumbu mie-nya. Ini bawang putih 7 siung, bawang merah 9 siung. Lalu dihaluskan, boleh diulek, boleh juga di blender hingga halus seperti ini. Kemudian kita tumis dengan minyak secukupnya aja. Ditumis hingga harum ya. Kalau bumbunya sudah kecoklatan dan harum, tambahkan wortel, ini 300 gram yang sudah kita parut. Kemudian aku tambahkan air, kira-kira 150 ml ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Selanjutnya, tambahkan gula 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau wortelnya sudah matang, masukkan bihun. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, aku tambahkan daun bawang 3 batang, daun seledri 3 batang yang sudah kita iris halus. Teman-teman maaf ya, waktu masak mie ini listriknya mati jadi agak gelap. Aku tanggung kalau menunggu listriknya hidup nanti keburu males, jadi aku terusin aja. Agak gelap, mohon maaf ya teman-teman ya.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, angkat ya. Sekarang kita akan mulai mencetak ya. Ini teflonnya diolesi pakai minyak, tipis-tipis aja pakai tisu. Kemudian ambil adonan, kira-kira 1 centong sayur. Lalu ini kita masak, biarkan aja dulu seperti ini sampai bagian pinggirnya mengering ya. Kalau sudah, ini cukup kita goyang-goyangkan aja kayak gini, dia lepas sendiri. Nah, mudah banget ya. Lakukan lagi seperti tadi. Jadi teflonnya nggak harus langsung dilap pakai minyak terus, enggak ya. 2-3 kali kita cetak, baru nanti dilap lagi pakai tisu yang ada minyaknya, seperti itu ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Untuk menggulungnya mudah banget, jadi tinggal ambil aja 1 lembar seperti ini. Lalu ambil mie-nya, kita letakkan di tengahnya. Kemudian dilipat seperti ini. Supaya nggak mudah lepas, ini aku olesi pakai adonan basahnya ya. Nah, ini hasilnya, lakukan sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku gulung, menghasilkan 95 buah. Kalau mau disimpan di freezer seperti ini ya, diberi jarak dan dilapisi pakai plastik atau pakai kertas roti seperti ini. Baru setelah itu kita simpan di freezer ya. Kalau dalam keadaan beku, ini awet banget berbulan-bulan. Nah, ini dia, aku tutup. Yang ini akan aku goreng. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak. Langsung aja kita masukkan seperti ini, digoreng dengan api sedang. Minyaknya sudah dalam keadaan panas ya. Supaya matangnya merata, dibolak-balik. Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat ya. Nah, ini dia risol kampungnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget. Bahannya murah meriah, hasilnya banyak, bikinnya mudah. Rasanya juga enak banget. Pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain ya. Gimana, bisa kan?
Pertama, siapkan tepung terigu 625 gram, tambahkan tepung tapioka 5 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, telur 2 butir. Ini aku pakai yang ukuran besar ya, kalau kecil boleh dipakai 3 butir. Air 1500 ml kita masukkan bertahap. Supaya adonannya lebih halus, kita saring. Terakhir, tambahkan minyak goreng 5 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita sisihkan dulu kira-kira 30 menit ya. Sekarang siapkan untuk isiannya. Ini telur 20 butir, tambahkan garam 2 sendok makan. Lalu ini kita tekan-tekan sampai telurnya hancur. Kalau sudah, tambahkan mayones 300 gram. Kental manis 4 sendok makan. Kalau sudah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Sekarang siapkan teflon, ini diameter 20 cm, aku olesi pakai minyak seperti ini, pakai tisu aja ya, jangan banyak-banyak minyaknya. Lalu ambil adonan kira-kira 1 centong sayur. Nah, ini kita masak sampai bagian pinggirnya mengelupas sendiri seperti ini ya. Kita goyang-goyangkan, udah nggak lengket. Langsung aja aku taruh di atas piring. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis ya. Selanjutnya ini aku siapkan smoke beef 20 lembar. Lalu potong menjadi 3 bagian seperti ini. Sekarang kita mulai membungkus, ambil 1 lembar kulit, taruh smoke beef di atasnya dan kita beri isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian ini kita lipat seperti melipat dompet. Nah, seperti ini aja sudah. Lakukan ya sampai semua adonannya habis.
Sekarang siapkan tepung terigu 200 gram, tambahkan garam 1/4 sendok teh, air 500 ml. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya cepat halus, ini aku saring ya. Selanjutnya, siapkan juga tepung roti 500 gram. Caranya mudah banget, tinggal kita cemplungkan aja seperti ini. Kalau sudah, kita taruh di atas tepung roti. Kemudian kita balurkan seperti ini. Supaya tangan kita nggak kotor, jadi kita jangan menyentuh adonan basah ya, yang disentuhnya tepung rotinya, jadi tangan kita nggak ikut kotor juga. Nah, seperti ini aku taruh di wadah. Supaya nanti nggak saling menempel saat sudah beku, dilapisi pakai plastik. Kemudian kita taruh lagi di atasnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua aku balurkan tepung roti, hasilnya 61 buah. Ini bisa kita simpan di freezer ya supaya awet. Nah, sekarang aku akan goreng secukupnya aja yang akan dimakan. Sebelumnya sudah kita panaskan minyak ya. Supaya matangnya merata, ini dibolak-balik ya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan, langsung aja aku angkat. Nah, ini dia risol mayonya sudah jadi, hasilnya cantik, nggak ada yang sobek, nggak ada yang pecah, bikinnya mudah, hasilnya banyak, awet juga kalau kita simpan di freezer ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bahan-bahannya tepung terigu protein sedang 750 gram, garam setengah sendok makan, tepung tapioka 5 sendok makan, minyak goreng 60 ml, telur 2 butir, air sebanyak 1700 ml. Ini kita masukkan bertahap ya. Aduk-aduk. Untuk memastikan adonan kita halus, ini aku saring ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tutup dulu, istirahatkan selama 1-2 jam. Tujuannya supaya adonan ini jadi lebih kalis dan hasilnya lebih bagus nanti ya. Kita sisihkan dulu. Untuk isiannya, kita siapkan daging ayam filet sebanyak 500 gram. Ini sudah aku cuci bersih ya. Lalu tambahkan air 500 ml. Ini kita rebus sampai ayamnya matang. Untuk bumbu halusnya, siapkan bawang putih 4 siung, jahe 1 cm, kemiri 3 butir, bawang merah 7 siung. Ini kita haluskan dengan sedikit air hingga halus seperti ini ya. Setelah mendidih dan ayamnya sudah matang, ini kita angkat. Airnya jangan dibuang ya, nanti akan kita jadikan kaldu. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan daun salam 3 lembar. Aku sobek dulu ya. Daun jeruk juga 3 lembar. Serai 3 batang. Aduk-aduk, ini kita tumis sampai bumbunya harum. Setelah bumbunya harum, masukkan ayam yang sudah kita rebus dan disuir. Masukkan juga kaldunya sebanyak 300 ml, aduk-aduk. Selanjutnya tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh. Ini aku aduk-aduk. Tambahkan gula 2,5 sendok makan. Jadi sosis Solo ini emang agak manis ya rasanya. Nah, ini kita aduk lagi, kita masak sampai airnya menyusut ya. Terakhir, tambahkan santan instan 1 bungkus. Nah, ini airnya sudah menyusut. Kita bisa matikan ya kompornya. Ini adonannya sudah aku istirahatkan selama 2 jam. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan teflon, lalu olesi dengan minyak tipis-tipis aja. Ini aku pakai tisu ya ngolesinya. Ambil adonan, jangan lupa diaduk dulu.
Lalu ambil 1 centong sayur, adonannya ini kita ratakan. Ini kita masak dengan api sedang, dibiarkan aja ya sambil sesekali kita goyangkan. Kalau sudah nggak lengket dan sudah mengelupas, artinya sudah matang, langsung aja ini aku angkat. Nah, seperti ini. Lakukan lagi ya seperti tadi, olesi dengan minyak tipis-tipis, lalu ambil adonan, jangan lupa diaduk. Ambil adonannya 1 centong sayur. Nah, seperti ini kita ratakan. Nah, seperti ini, lakukan lagi ya, seperti tadi masak kulitnya. Sambil masak kulit, aku sambil bungkus ya, kita ambil isiannya kira-kira 1 sendok teh aja. Ini kita gulung. Nah, cantik ya, lalu kita susun di wadah. Lakukan lagi seperti tadi. Kita ambil isiannya 1 sendok teh, digulung, dan ini kita lakukan sampai isiannya habis ya. Ini sosis solonya sudah selesai semua aku gulung. Satu resep menghasilkan 60 buah ya. Dan kulitnya masih sisa lumayan banyak ini. Sekarang ini akan aku buat martabak telur. Untuk isiannya siapkan 2 butir telur. Tambahkan garam sedikit aja, kira-kira seujung sendok. Aduk-aduk. Ini kornet sebanyak 150 gram. Kita campurkan. Untuk kornetnya ini bisa ya diganti sosis atau diganti bakso yang kita potong kecil-kecil, sesuai stok aja dan sesuai selera ya. Kalau sudah rata, tambahkan daun bawang 5 batang yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita isi ke kulit tadi ya. Ambil 1 lembar kulit, lalu kita beri 1 sendok makan isian, digulung seperti ini. Jadi adonan kulit ini recommended banget ya, bisa untuk kulit risol ataupun untuk kulit yang lainnya, karena memang mudah bikinnya dan nggak sobek sama sekali, mudah ya. Tuh, cantik banget hasilnya. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua kulitnya habis dan adonan isiannya juga habis ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, langsung aja ini aku goreng seperti ini. Kita taruh yang bagian lipatan sebelah bawah supaya nggak kebuka. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, angkat ya. Untuk cara menyimpan sosis solo di freezer seperti ini, jadi kita bekukan dulu, dipisah-pisah, diberi jarak supaya nggak saling menempel. Lalu dialasi dengan plastik, kita letakkan lagi di atasnya. Jadi ini kita bekukan dulu ya masing-masing, jadi diberi jarak. Setelah nanti beku, baru kita masukkan ke dalam wadah. Boleh rapat-rapat, jadi dia nggak akan lengket lagi ya teman-teman.
Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam freezer, tunggu 3-4 jam ya. Ini sudah aku diamkan selama 4 jam. Sosis solonya sudah beku. Sekarang akan kita kemas ke dalam mika. Nah, masing-masing mika ini aku isi sebanyak 6 buah. Kalau untuk jualan ini kita bisa tambahkan stiker supaya lebih cantik. Jadi dalam satu resep ini menghasilkan 10 mika. Tiap mika masing-masing isinya 6 buah ya teman-teman. Untuk cara menggorengnya, pecahkan 1 butir telur lalu beri sedikit garam. Kocok-kocok ya sampai tercampur rata. Telurnya ini boleh banyak boleh dikit sesuai dengan kita mau goreng sebanyak apa ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu masukkan sosis solo ke telur dan ini kita masukkan satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas ya. Selanjutnya ini kita balik. Kalau sudah kuning kecoklatan bisa langsung diangkat ya. Nah ini dia sosis solo dan martabak telurnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Buatnya mudah, hasilnya banyak, bisa disimpan juga di freezer. Jadi nanti saat berbuka tinggal digoreng aja, nggak perlu repot-repot lagi ya. Gimana bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.